Wasallam yang dirangkaikan atau dilanjutkan dengan doa yang akan diantarkan oleh Bapak dan Ustaz Muhammad Yusuf SHG MA. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan hormat. Minta tolong dipegang. Syuting ini. Hah? Hah? Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang banyak diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih yang menjawab. Putar. Saya doakan panjang umur, sehat walafiat, insya Allah dimurahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Maka qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa Sampai selesai. alladzi barakna hawlahu linuriyahu min Sampai selesai. Pegang terus. ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini, walaupun saya tahu Bapak sibuk, ibu-ibu sendiri sibuk di siang hari, tapi pada malam hari ini masih bisa memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak saudara kita yang boleh jadi sama dengan kita, tapi dia tidak mampu hadir di masjid ini. Suatu bukti bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Sebelum saya lanjutkan ceramah ini, tadi saya lihat Pak Imam itu luar biasa.
Kenapa luar biasa? Pertama, dia barangkali imam kali waktu maghrib, imam waktu isya, dia protokol, dia lagi baca Quran, dia lagi mewakili pengurus masjid. Dia luar biasa, bisa dijempol deh. Coba dibayangkan kalau beliau tidak ada. Waduh, kacau ini. Alhamdulillah beliau ada. Iya. Karena kita ngantuk, maka sebelum saya ceramah kita berzikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Apa artinya saudara yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama kita mau tahu adalah apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan lurus mendatar, tapi Mi'raj itu adalah perjalanan naik ke langit. Mungkin bapak bertanya, ibu bertanya, apa dasarnya? Kenapa kita melakukan peringatan Isra dan Mi'raj? Jawabannya gampang. Tiap hari kita baca Quran. Mana ayatnya? Tadi dibaca oleh Pak Imam. Surah Bani Israil atau surah Al-Isra ayat 1. Seperti tadi saya baca juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi maha suci Allah ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat atau kata subhanalladzi? Karena ini bukan peristiwa biasa, peristiwa luar biasa. Kenapa luar biasa Bapak Ibu, adik-adikku sekalian? Karena peristiwanya sebentar tapi jangkauannya jauh. Mana ada orang biasa bisa melakukan perjalanan tidak sampai 1 malam yang begitu jauh jaraknya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Mustawa. Ini luar biasa. Kalau kita pakai nalar biasa pasti kita tidak percaya. Kalau jaraknya hanya dari sini ke Mall Panakukang bisa kita jalan kaki. Tapi kalau jaraknya dari Makassar sampai Palu, Bapak Ibu mau jalan kaki, jangankan 1 malam, barangkali 10 malam juga tidak sampai. Nabi melakukan perjalanan cuma sebentar, tidak sampai 1 malam. Makanya disebut subhanalladzi maha suci Allah. Yang apa yang dilakukan? Asra. Asra itu mengandung 2 pengertian. Yang pertama dia pindah tempat, yang kedua dia diperjalankan. Jadi Nabi tidak jalan sendiri tapi diperjalankan. Kalau kita ke sentral naik mobil dengan jalan kaki tentu jauh bedanya. Kalau jalan sendiri insya Allah besok baru sampai.
Itu juga kalau sampai. Tapi kalau dijalankan oleh mobil, ya setengah jam sampai. Sama dengan Nabi, Nabi tidak jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Asra bi abdihi, hamba. Siapa itu hamba? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap menerima perintah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itulah Nabi. Makanya disebut bi abdihi. Kalau kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya, harusnya juga kita begitu. Siap menerima perintah Allah, siap meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini banyak hamba uang. Kita ini banyak hamba harta. Kita ini banyak hamba jabatan. Kita ini banyak hamba anak kita. Kita ini banyak hamba suami kita. Kita banyak hamba harta kita. Padahal kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya begitu kedengaran suara azan, hayya shalah, merdu kedengaran di telinga kita. Tidak boleh lagi kita tiduran. Bangun kita. Kemana kalau tidak bisa datang sholat berjamaah? Paling tidak kita di rumah kita sholat, tapi pahalanya beda. Kalau datang di masjid pahalanya 27 derajat, itu pun dijamin persen insya Allah diterima oleh Allah. 100% dijamin diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sholat sendiri di rumah, tidak bisa dijamin diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kalau salah pasti tidak diterima oleh Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu adalah hamba. Karena dia hamba, maka dia sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilaksanakan perjalanannya? Pada malam hari. Itu pun bukan satu malam, cuma sebagian malam. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dilaksanakan pada sebagian malam menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan saudara yang dimuliakan oleh Allah? Liduriyahu min ayatina. Ternyata Nabi itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semata tujuannya adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kekuasaan Allah yang dilihat? Banyak. Di antaranya Nabi waktu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melihat ada orang yang tidak pernah kenyang, lapar terus. Setiap ada makanan dia dicambuk habis, dikasih lagi cambuk habis. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai Jibril, siapa kerangan orang itu? Kenapa tidak kenyang-kenyang? Dia bilang, itulah hambamu yang rakus di dunia. Kalau yang mempakatinya rakus memang tidak ada akalnya. Tapi kalau kita manusia rakus, luar biasa lebih rakus daripada yang mempakatinya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, lewat peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita mencoba bagaimana supaya sejarah perjalanan Isra Nabi bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama itu tadi. Yang berikutnya yang dilihat oleh Nabi adalah di antaranya Nabi melihat ada orang di depannya
Terus satunya lagi makanannya adalah makanan busuk, sudah dipenuhi dengan ulat, tapi ternyata yang dipilih yang berulat. Kembali Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa ada orang seperti itu? Bodoh sekali dia. Ada yang bagus, kenapa yang tidak bagus jadi makan? Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, kekasih Allah, itulah contoh umatmu yang sudah ada istrinya di rumah, sudah ada suaminya di rumah, tapi dia pergi cari jajanan lain. Dia bilang pakai sampingan, seret, gimana mobil, ada seretnya. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu yang perlu diwaspadai itu hal yang seperti itu. Tapi itu juga dipengaruhi oleh kedua belah pihak. Bagaimana Bapak tidak pergi cari yang lain? Kalau barusan sampai di pintu di moro-moro ini, dan Bapak dari mana ditunggu jangan, ya lama-lama dia balik lagi. Padahal kalau ada mobilnya kencang gasnya, kabur kembali. Itu terjadi karena iman tidak ada. Walaupun malaikat turun pegang tangan kita, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tapi kita tidak punya iman, itu pasti tetap kita akan lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, peristiwa ini perlu kita ambil pelajaran. Kalau memang sudah ada yang halal, buat apa yang kita cari yang halal? Yang halal sudah tidak dibayar lagi. Oh, yang haram dicari lagi, perlu dibayar, banyak sekali uang lagi. Tapi sekarang tidak ada yang peduli kenapa sarananya diciptakan. Jangan heran, sekarang ada ATM, alat kontrasepsi, dijual di Indomaret, Alfamart. Siapa yang punya? Orang Islam juga yang punya, bukan di luar Islam. Maka aneh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu inilah yang dilihat Nabi terjadilah sekarang. Waktu itu Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa ada seperti itu nanti? Itulah contoh umatmu nanti yang sudah punya istri, punya suami, tapi cari pengganti selain istri dan suaminya. Lalu Nabi jalan lagi, dilihat lagi ada orang yang digunting lidahnya. Digunting lidahnya. Mungkin kita bilang, kenapa mesti digunting lidahnya? Malaikat Jibril, apa Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa ada lagi orang seperti itu? Siksanya belum. Digunting lidahnya, sudah digunting, disambung lagi, digunting lagi, disambung, digunting lagi. Tidak ada habisnya. Kalau Allah berkehendak. Lalu Jibril bertanya, Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa ada orang seperti itu? Lagi Jibril menjawab, wahai Muhammad, kasih Allah, itulah contoh umatmu yang suka menceritakan kejelekan sesamanya, suka cari aib sesamanya. Maka tidak ada kata terlambat buat kita. Mari kita banyak istighfar. Mari kita banyak istighfar. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada orang sempurna. Tapi kita mau bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Umur kita sudah tidak muda lagi. Seperti saya dibilang masih muda, saya ustaz, kemudian gaya mami. Tua bagaimana kalau 45 tahun? Muda bagaimana kalau 45 tahun? Tua. Tidak boleh kita selalu beranggapan saya masih muda, saya masih kuat, saya umur ajar. Kematian tidak menuntut kita muda, tapi dia akan datang kepada siapa saja, kapan saja, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal siapa, tidak mengenal ada jabatan, ada pangkat dan seterusnya, banyak hartanya tidak. Kalau sudah sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la
Tidak seorang pun yang bisa memajukan, apalagi memundurkannya. Maka mari kita waspada dan waspada. Awasi lidah kita, jangan sampai membuat sengsara kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kisah yang dilihat oleh Nabi, peristiwa umatnya, tapi karena kita akan menceritakan tentang hikmah, maka saya tambah satu lagi. Ada juga orang yang dilihat oleh Nabi, di depannya dua minuman, satu susu, yang satu minuman keras. Tapi untung kata Nabi, waktunya itu orang ditawari, dipilih dari itu susu. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu orang kenapa dia masih pilih? Kenapa dia pilih susu? Dia bilang, untung sama dengan engkau Muhammad waktu itu ditawari. Kalau engkau pilih anak, maka umat nanti jadi pemabuk semua. Untung saja engkau pilih susu, sama dengan orang itu yang dipilih juga susu. Maka kita masih bisa ada orang yang tidak mabuk. Masih ada orang yang bisa datang sholat berjamaah. Masih ada orang yang suka baca Quran. Masih banyak orang yang suka saling memberi nasihat satu sama lain. Setelah Nabi melakukan perjalanan Isra, karena kalau kita mau sebutkan semua yang dilihat maka tidak selesai sampai besok. Sekarang perjalanan naik ke langit, mi'rajnya Nabi. Waktu pertama Nabi naik, itu di langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu adalah kakeknya semua manusia, termasuk kita. Itu Nabi adalah orang yang pertama, bukan kerak. Kita bukan berasal dari kerak, tapi kita berasal dari Nabi Adam. Di langit yang kedua, Nabi kita bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, bukan Muhammad Yusuf, tapi Nabi Yusuf. Di langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia 7. Lolos dia naik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Malaikat Jibril berhenti mengantarnya, tidak sambung. Maka Nabi lolos dengan sendirinya ketemu dengan Allah. Apa yang dilakukan Nabi pada saat bertemu dengan Allah? Naik, Nabi berkata at-tahiyyatu, kehormatan, mubarakatu, keberkahan, sholawatu, kebahagiaan, thayyibatu, kebaikan, lillahi bagimu ya Allah. Itu yang disebut Nabi. Nabi menghormat kepada Allah. At-tahiyyatu, kehormatan, mubarakatu, keberkahan, sholawatu, kebahagiaan, thayyibatu, kebaikan, lillahi bagimu ya Allah. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi. Nabinya Allah maksudnya, Nabi Muhammad diberi selamat oleh Allah. Lalu setelah Nabi diberi dihormati oleh Allah, apakah Nabi bangga? Tidak. Nabi berkata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, bukan hanya saya selamat, tapi hamba-hambamu juga yang soleh. Itulah kelebihannya orang soleh. Walaupun kita tidur, kalau kita soleh, ada orang sholat, kita dapat bagian amal. Ini dibaca pada saat tahiyat. Setelah selesai, Nabi memberi kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau ya Allah. Dibalas oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Muhammad, saya juga bersaksi engkau adalah hamba dan utusanku. Coba luar biasa. Cuma kita tidak
tidak tahu barangkali setiap saat kita baca dan kita dari mana ini asalnya. Kenapa ada ini bacaan begini? Itu bacaan tasyahud, itulah bacaan Nabi dalam dialog Nabi dengan Allah pada saat Isra dan Mi'raj. Itu yang diperoleh. Setelah itu, maka berhasil melakukan dialog. Akhirnya ternyata tujuan dipanggilnya Nabi untuk melihat ke langit adalah untuk menerima sholat. Awalnya diberi 50 kali sehari semalam. Banyaknya 50 kali. Coba dibayangkan kalau 50 kali sehari semalam, baru selesai salat sholat lagi. Salam sholat lagi 5 kali sehari semalam saja kita keteteran, apalagi kalau 50 kali. Jadi ada terus di orang. Baru salam ada lagi ada terus. Tapi karena berkat bantuan Nabi Musa alaihissalam itu bisa dikurangi. Ya, Nabi Musa turun, dilihat itu Nabi ditanya, Muhammad dari mana? Dari ketemu Allah. Apa kau bawa? Sholat 50 kali sehari semalam. Dia bilang Nabi Musa, Muhammad pulang kembali protes. Kenapa protes? Umatku saja yang besar tidak bisa sholat 50 kali sehari semalam. Apatah lagi umatku kecil. Pulang Nabi dia protes. 7 kali Nabi protes, baru dapat 5 kali sehari semalam. Jadi bukan tanpa perjuangan Bu Bapak. 7 kali dia bolak-balik, kalau dapat 5 kali sehari semalam. Dapat subuh 2 rakaat, dapat duhur 4 rakaat, dapat asar 4 rakaat, dapat maghrib 3 rakaat, dapat isya 4 rakaat. Itu perjuangan 7 kali bolak-balik menghadap Allah dari Nabi Musa. Harusnya kita berterima kasih kepada Nabi Musa. Karena kenapa seandainya tidak ada Nabi Musa, boleh jadi kita sholatnya yang dikerja. Tidak ada yang bisa makan, tidak ada yang jalan-jalan ke mall, sholat terus di Astagfirullahaladzim. Tapi berkat bantuan Nabi Musa, dapatlah kita sholat 5 kali sehari semalam. Itu juga luar biasa. Tapi itu sholat 5 kali sehari semalam, saya sampaikan Bapak Ibu, itu adalah utang. Utang. Tidak ada bonus di situ, utang. Kenapa saya sampaikan utang? Pada saat kita mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Siapa Tuhanmu? Kita menjawab semua, qalu bala syahidna, engkau Tuhanku. Yang menjawab engkau Tuhanku itulah yang hidup. Kita semua ini yang keluar. Yang tidak mau menjawab, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, mati sebelum keluar dari rahim ibu. Kalau ada yang tidak mau taat kepada Allah, itu namanya ingkar. Tapi yang jelas sebelum diciptakan semua ini, kepala, seluruh kaki kita, tangan kita, itu sudah kita berjanji kepada Allah. Karena kita siap menerima amanah dari Allah, maka Allah menciptakan itu. Diciptakanlah 2 tangan kita, 2 kaki kita, 2 mata kita, 2 telinga kita, 1 mulut kita, 2 lubang hidung kita, kemudian 1 lubang di belakang, kemudian 1 lubang di depan. Itu semua adalah utang dari sholat 5 waktu. Maka kalau ada orang sholat 5 waktu, maka tidak dapat bonus. Maka beruntunglah kita yang dekat dengan masjid Nur Syurbiah, karena kita rajin datang ke masjid, insya Allah sholat sunat. Coba sholat di rumah, pasti sholat wajib sih. Ya, duhur 4 rakaat sudah selesai, tidak berdoa juga. Tapi karena kita datang sholat berjamaah, maka kita bisa sholat sunat tahiyatul masjid, kita bisa sholat sunat qobliyah, kita bisa sholat sunat ba'diyah. Luar biasa. Inilah hikmah yang terbesar dari Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu. Ya, Bapak Ibu, sholat 5 waktu jangan dipandang enteng, jangan dianggap biasa. Ini harus kita
junjung tinggi harus kita laksanakan. Kenapa? Pertanyaan pertama nanti di akhirat yang mendengung di telinga kita adalah tentang sholat. 30 menit. Kalau sholat kita batal, maka semuanya akan batal. Maka sholat harus diperbaiki. Kalau sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang lain ditolak. Ya, diperiksa dulu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, alhamdulillah diterima insyaallah amalnya lain. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, subuh sholat, zuhur tidak sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya ketiduran. Dibilang bagaimana itu Ustaz? Tidak bagaimana. Bapak ibu harus istighfar. Tidak ada gantinya sholat. Tidak ada. Beda dengan puasa. Kalau puasa bisa diganti, tapi kalau sholat tidak bisa diganti. Jangan dibilang duhur jangan pakai sholat, tapi besok saya terus duhur lagi, besok lain lagi. Tidak begitu. Tidak bisa diganti. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau dapat hikmah Isra dan Mi'raj, maka jagalah itu sholat 5 waktu. Tapi tidak boleh hanya menggugurkan kewajiban. Tidak boleh hanya menggugurkan kewajiban. Sholat itu harus ada buahnya. Dia harus inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang kita lakukan harus mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kapan tidak bisa itu terjadi, maka tanya pada diri kita, apa sholat kita betul apa tidak. Inilah tantangan kita, inilah sehingga kita Isra dan Mi'raj. Bagaimana memperbaiki sholat kita? Jangan hanya sholat tapi tidak pernah ternyata mencuri juga. Sholat tapi menipu juga. Sholat tapi berkelahi juga. Itu tidak boleh. Harusnya kalau kita sholat, maka kita amalkan seluruh bacaan-bacaan dalam sholat. Jangankan baca lain, Al-Fatihah saja kita amalkan, tidak bisa kita berkelahi. Kenapa coba dibaca Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Allah tidak suka orang yang kasar, Allah tidak suka berkelahi. Jadi Dia Maha Penyayang.